Oke, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Kita akan menyelami salah satu tantangan paling besar bagi orang tua Muslim zaman sekarang. Gimana caranya mendidik anak sesuai ajaran Islam, tapi di tengah gempuran dunia digital. Ini bukan hal yang gampang. Kita harus pintar-pintar menggabungkan ajaran luhur dengan strategi yang pas untuk zaman anak-anak kita. Para ayah bunda, pernah nggak sih merasa kita ini lagi perang, rebutan perhatian anak kita sendiri sama layar gadget? Rasanya kok gitu ya setiap hari? Nah, mari kita coba cari solusinya bersama-sama lewat panduan yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ini wah luar biasa dalamnya. Ini pengingat buat kita semua bahwa meskipun prinsip-prinsip Islam itu nggak akan pernah lekang oleh waktu, cara kita menyampaikannya, metode kita mendidik itu harus diadaptasi, harus relevan dengan dunia yang sekarang dihadapi anak-anak kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pondasi pendidikan anak. Dan ini mungkin sedikit mengejutkan ya, karena pondasi ini ternyata nggak dimulai pas anak kita lahir. Langkah pertamanya itu jauh sebelum itu. Betul sekali. Berbagai sumber menekankan, pondasi utama untuk punya anak yang soleh itu diletakkan saat kita memilih pasangan hidup yang soleh atau solehah untuk membangun keluarga. Ini adalah hak pertama seorang anak loh, yaitu mendapatkan orang tua yang baik. Dalam hadis riwayat Ahmad yang statusnya sahih, Rasulullah SAW itu membimbing kita untuk mencari pasangan yang penuh kasih sayang. Kenapa? Karena ini adalah dasar dari keluarga yang sehat. Dan dari sinilah muncul prinsip yang sangat penting. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah, sekarang kita bergeser ke kerangka yang lebih praktis, ini juga dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kerangka ini membagi perkembangan anak ke dalam 3 tahap. Masing-masing tahapnya itu 7 tahun. Yuk kita lihat. Kerangka ini tuh kayak peta jalan yang jelas banget buat kita sebagai orang tua. Kelihatan kan polanya? Di 7 tahun pertama, kita banjili mereka dengan cinta dan kebaikan. Lalu, 7 tahun kedua, saatnya menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, setelah lewat 14 tahun, peran kita berubah lagi menjadi sahabat mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan dengan judul kita, menghadapi era digital. Oke, kita udah punya pondasinya, kita udah tahu tahap-tahap perkembangannya. Terus gimana cara kita menerapkan semua itu di tengah tantangan terbesar zaman sekarang, yaitu dunia digital? Jadi, kuncinya adalah batasan yang jelas. Kita harus aktif mengarahkan, bukan pasif membiarkan. Nah, konsep yang pertama ini penting banget. Tanamkan ke anak bahwa gadget itu barang pinjaman, bukan hak milik. Ini langkah awal untuk membangun rasa tanggung jawab mereka. Ayat dari surat Ali Imran, ayat 159 ini seolah jadi pengingat buat kita semua. Kalau kita terlalu keras, terlalu kasar, anak itu pasti akan menjauh. Dan di era digital ini, pelarian mereka seringkali ya ke dunia maya yang sepi dan tanpa bimbingan kita. Ini menunjukkan kalau masalah ini tuh serius banget. Sampai-sampai pemerintah pun turun tangan. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang tua tidak berjuang sendirian melawan dampak buruk algoritma media sosial ini. Ini sudah jadi isu sosial bersama. Tentu saja, menghadapi semua ini nggak bisa sendirian. Makanya di bagian keempat ini kita akan bahas peran ayah dan bunda. Mendidik anak itu kerja tim. Ayah dan bunda punya peran yang unik, saling melengkapi dan dua-duanya sama-sama penting. Coba kita bayangkan sebuah rumah ya. Ayah, dengan logikanya, itu seperti pondasi yang kokoh, yang membuat rumah itu tegak berdiri. Sementara bunda, dengan perasaannya, itu seperti interior dan hiasan yang membuat rumah jadi hangat, nyaman, dan indah. Keduanya harus ada kan? Nah, poin ini juga penting sekali. Sumber-sumber kita menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah itu seperti perisai. Ketika kebutuhan emosional anak, terutama anak perempuan, sudah terpenuhi di rumah oleh ayahnya, dia nggak akan rentan mencari validasi dan perhatian di tempat lain. Oke, setelah semua ikhtiar dan perjuangan ini, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari pendidikan anak dalam Islam? Di bagian kelima dan terakhir ini, kita akan melihat gambaran besarnya. Jauh di balik semua perjuangan kita sehari-hari, ada satu tujuan mulia, yaitu mencetak anak yang soleh atau soliah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bentuk amal jariyah, amal yang pahalanya insya Allah nggak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia.
Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad ini seakan-akan menegaskan bahwa anak-anak kita itu cerminan langsung dari usaha kita. Jadi semua waktu, tenaga, dan pikiran yang kita investasikan untuk mendidik mereka, itu pada hakikatnya adalah investasi untuk akhirat kita sendiri. Tapi, di sisi lain, Al-Quran dalam surat At-Tagabun ayat 14 juga memberikan peringatan. Keluarga itu bisa jadi ujian. Mereka bisa melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah kalau hubungan ini nggak kita landasi dengan iman dan kebijaksanaan. Jadi harus hati-hati. Jadi, pada akhirnya kesimpulannya adalah ketika kita sebagai orang tua fokus pada pondasi agama dan akhlak anak-anak kita itu sebenarnya sedang menitipkan masa depan mereka kepada penjaga yang paling baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Warisan apa sih yang sebenarnya sedang kita siapkan untuk akhirat kita nanti lewat anak-anak kita? Apakah warisan kesuksesan duniawi yang sifatnya sementara atau warisan pahala spiritual yang abadi?